Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat di bulan puasa ini. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-20. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran kepada kita dalam menjalankan ibadah bulan puasa ini. Amin. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, di sini Ibu akan menceritakan sejarah singkat kisah sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Khandaq adalah pertempuran yang terjadi pada 5 Hijriah pada bulan Syawal. Penyebab terjadinya perang ini adalah rasa dendam kaum Yahudi dari suku Bani Nazir yang terusir oleh pasukan Islam dari Madinah. Lalu, kenapa dinamakan perang Khandaq? Ada yang tahu? Jadi, perang ini dinamakan perang Khandaq yang artinya parit karena kaum muslimin menggali parit di sekeliling kota Madinah sebagai mekanisme pertahanan agar mencegah kaum kafir yang tidak bisa menerobos kota Madinah. Selain menghadapi situasi genting, kaum muslim juga harus menjaga para wanita dan anak-anak di benteng Bani Haritsah dari penyerangan Bani Quraisyah yang melakukan pengkhianatan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT agar mereka dapat mengalahkan musuh. Maka Allah menjawab dengan mengirimkan angin kencang ke pihak musuh. Angin kencang itu memporak-pondakan perkemahan pasukan Ahzab. Setelah perang Ahzab, pihak yang membenci Rasulullah SAW menyadari bahwa serangan fisik tidak akan berhasil. Mereka dengan serangan non fisik dengan cara menyebarkan berita bohong atau menfitnah yang dipimpin oleh golongan munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Aisyah difitnah dengan dekat dengan pria lain. Kemudian cerita ini berkembang menjadi gosip. Menanggapi isu ini, masyarakat Madinah terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok yang percaya tapi tidak menyebarkan. Yang kedua, kelompok yang tidak percaya. Yang ketiga, kelompok ragu-ragu namun mereka menganggap berita ini pantas untuk disebarkan. Yang keempat, kelompok yang sengaja menyebarkan fitnah. Sikap Rasulullah terhadap Aisyah menjadi dingin hingga Aisyah sakit selama 1 bulan. Setelah Aisyah sembuh, dia diberitahu bahwa ia difitnah. Dalam keadaan sedih, Aisyah pulang ke rumah orang tuanya. Tak lama kemudian Rasulullah menerima wahyu surat An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa itu buruk bagimu, bahkan itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan atas dosa yang diperbuatnya. Barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, ia akan mendapatkan azab yang besar pula. Turunnya ayat ini membebaskan Aisyah dari fitnah. Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya bulan Zulkaidah, Rasulullah SAW dan sekitar 1.400 orang gabungan Muhajirin dan Ansar menuju Mekah untuk melakukan umroh. Ternyata kaum Quraisy mengirim 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menyerang kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat zuhur. Kemudian turunlah wahyu tentang sholat khauf. Ada yang tahu apa itu sholat khauf? Sholat khauf adalah sholat dalam keadaan menakutkan atau berbahaya. Contohnya saat perang. Perjanjian Hudaybiyah ternyata berdampak baik terhadap penyebaran Islam. Amr bin As, Utsman bin Affan, dan Khalid bin Walid adalah tokoh Quraisy yang mendapatkan hidayah setelah disepakati perjanjian Hudaybiyah.
Rasulullah dengan gembira menyambut kedatangan mereka dan bersabda, mereka telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Anak-anak yang soleh dan soleha, sekian cerita singkat dari Ibu. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan cerita ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari Ibu, terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.